Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita sesuai dengan tema yang sudah diberikan dari pengurus yang dikutip dari Roma pasal 12 ayat yang kelima. Namun akan lebih baik jika kita membacakannya dari ayat yang ketiga, kemudian diakhiri nanti sampai ayat yang ke-8, tanpa mengurangi esensi dari nas yang sudah diberikan oleh pengurus. Jadi saya akan membacakannya kepada kita semua berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat yang terakhir, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan, rekan-rekan sekalian. Jadi sesuai dengan tema yang disampaikan oleh pengurus kepada kami, yaitu bersatu, bangkit, dan tumbuh. Ibadah ini kita adakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang tepat sudah dirayakan pada tanggal 28 Oktober tahun 2024 lalu. Secara khusus saya sangat senang rekan-rekan sekalian karena bisa bergabung dengan rekan-rekan pemuda pada malam hari ini sekalipun melalui online. Karena sangat jarang sekali di komunitas kita di pemuda-pemuda kita bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi saya sangat senang pada malam hari ini ada banyak rekan-rekan dari seluruh Indonesia yang mau meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama beribadah dan merenungkan firman Tuhan. Ya, rekan-rekan sekalian, firman Tuhan pada malam hari ini dikutip dari kitab Roma. Ini merupakan surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Mengapa Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat di Roma? Karena memang jemaat di Roma waktu itu terdiri dari berbagai latar belakang atau asal mereka gitu. Ada yang berasal dari bangsa Yahudikian sebelumnya. Ada yang menganut agama Yahudi, kemudian mereka menerima Kristus dalam hidupnya dan mereka menjadi orang Kristen. Kemudian juga ada yang berasal dari orang yang tidak mengenal Tuhan sebelumnya, yaitu dari orang Roma dan orang Yunani yang cenderung lebih hidup dalam dunia filsafat begitu. Jadi mereka ini adalah jemaat yang baru, jemaat yang masih baru mengenal Kristus, baru menerima kekristenan dalam hidup mereka. Sehingga pemahaman mereka pasti masih belum utuh, masih belum sempurna tentang bagaimana mereka memahami kekristenan itu. Sehingga rentan sekali terjadi pergesekan.
Dikarenakan ada perbedaan pendapat sesuai dengan apa yang mereka pahami dan tradisi yang mereka anut sebelumnya. Hal ini sebenarnya sah-sah saja mengingat latar belakang mereka dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi pemahaman mereka akan iman Kristen itu belum satu dan belum kuat, sehingga sangat rentan sekali terjadi perpecahan. Karena itulah Paulus memberikan nasihat agar mereka tidak terpecah satu sama lain dan bersatu. Selengkapnya rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat PNB, sebenarnya perikop pasal 12 ini berjudul tentang persembahan yang benar, yang dimulai dari ayat yang pertama. Di ayat yang pertama, Paulus menekankan agar setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya, menyadari bahwa Allah itu sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Ia sudah sangat banyak berbuat dalam kehidupan kita. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita untuk kita pahami dan kita sadari. Oleh sebab itulah sepatutnya orang Kristen, orang yang percaya harus mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan atas berkat-Nya, atas kebaikan-Nya yang sudah sangat banyak dalam hidup kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan? Bagaimana kita mengucapkan syukur kepada Tuhan? Hal ini jelas sekali pengorbanan Yesus yang paling besar adalah dengan menyelamatkan umat manusia dari keberdosaan melalui kematiannya di kayu salib. Nah, kalau dikatakan bagaimana berterima kasih kepada Tuhan, bagaimana bersyukur kepada Tuhan, biasanya kita akan berkata, ya dengan beribadah begitu. Dan ibadah yang kita pahami juga seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, ya umumnya dengan bernyanyi, dengan beribadah di gereja atau yang lainnya yang sama dengan itu. Tapi Paulus dalam hal ini menekankan bahwa orang yang percaya, yang telah menerima pengasihan dari Tuhan Allah, itu harus mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan kehidupannya kepada Tuhan. Karena memang ketika itu pemahaman tentang persembahan ini belum seperti pemahaman yang sekarang. Ada berbagai metode persembahan yang kita lakukan saat ini. Tapi pemahaman yang melekat pada mereka waktu itu mengenai persembahan ini bisa kita lihat dalam tradisi keyahudian. Jadi kalau dalam tradisi Yahudi, persembahan itu dianggap sebagai korban penebus kesalahan dan juga sebagai korban penghapus dosa. Dan itu diwakilkan dengan kambing atau domba. Jadi itulah pemahaman tentang persembahan waktu itu, rekan-rekan sekalian. Jadi Paulus mentransformasi, mengubah konsep tentang persembahan ini, pemahaman mereka bukan lagi terletak pada benda apa yang bisa diberikan, tapi pada diri sendiri. Itulah sebagai persembahan yang hidup yang dikatakan. Yang seharusnya kita mempersembahkan benda, tapi kita mempersembahkan diri kita, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Jadi Paulus di sini mengajak setiap orang yang percaya agar dia mempersembahkan kehidupannya kepada Tuhan, memberikan kehidupannya kepada Tuhan, dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Begitulah seharusnya ibadah kita kepada Tuhan, atau dalam kata lain dikatakan sering kita dengar ibadah yang sejati. Kemudian di ayat yang kedua, Paulus menekankan lagi agar setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya, supaya jangan lagi serupa dengan dunia ini. Jadi kita sebagai pribadi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah, jadi kita menjadi baru. Teman-teman PNB menjadi baru. Kita semua PNB HKI dimanapun berada menjadi baru. Jadi kita harus meninggalkan yang lama dan mengenakan kehidupan yang baru. Hidup yang berkenan kepada Kristus. Itulah yang harus dikenakan oleh orang Kristen. Dengan kita hidup di dalam Tuhan, hidup dengan cara yang baru sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan dapat membedakan yang manakah yang menjadi kehendak Allah dan yang berkenan kepadanya. Jadi pemahaman tentang baru di sini sangat menarik sekali teman-teman sekalian. Ada dua kata yang sering sekali digunakan
untuk mewakilkan kata baru di dalam perjanjian baru, yaitu neos dan kainos. Kalau neos ini mengacu kepada suatu kronologi waktu atau baru secara benda begitu. Jadi baru yang bisa usang begitu. Jadi misalnya ada mobil yang baru, kemudian ketika lama dipakai atau lama dari waktu yang ditentukan dia baru, dia akan menjadi usang pada waktunya begitu. Jadi barunya hanya sementara. Tapi kata yang kedua adalah kainos, yang menunjuk kepada baru secara kualitas begitu. Ini maknanya baru berarti akan selalu baru terus, tidak lagi kembali kepada yang lama. Nah, yang dimaksudkan Paulus dalam ayat ini sebagai baru adalah baru dengan arti kata kainos. Jadi orang Kristen yang sudah baru itu, orang Kristen yang sudah diperbaharui hidupnya, tidak lagi kembali kepada yang usang, tapi selalu baru memperbarui kualitas kehidupan secara iman Kristen begitu. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Paulus dalam hal ini. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang tidak. Kemudian dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima yang menjadi inti dari renungan kita pada malam hari ini, Paulus di sini menekankan tentang konsep berbeda-beda tetapi satu. Bhinneka Tunggal Ika kalau kita kenal dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi Paulus di sana menekankan agar orang Kristen dalam waktu itu agar berpikir sedemikian rupa. Dalam artian berpikir dengan konsep yang bagaimana seharusnya begitu. Jangan melebih-lebihkan pola pikir atau jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan begitu. Hal ini dimaksudkan supaya setiap orang yang percaya itu mengenal dirinya, supaya tahu siapa dirinya begitu, supaya memahami siapa sih dirinya sebenarnya. Jadi kita juga perlu menilai diri kita sesuai dengan kemampuan kita yang ada pada kita begitu teman-teman. Jadi menurut apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, itulah yang harus kita kenal dalam diri kita. Jadi kita perlu mengenal siapa diri kita dalam kehidupan kita. Sebagai orang muda, sebagai orang Kristen, kita perlu mengenal siapa diri kita, mengenal apa yang ada pada kita, mengenal potensi kita, kemudian menggunakannya untuk menyenangkan hati Tuhan begitu. Jadi hal ini diperhadapkan dengan jemaat ketika itu, seperti di pengantar tadi sudah saya sampaikan, ada banyak jemaat di waktu itu dari berbagai latar belakang, dari berbagai kemampuan, sehingga sebenarnya jemaat itu punya potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi Paulus mengibaratkan di sini, mengibaratkan kepelbagaian itu seperti satu tubuh, seperti tubuh jasmani kita sebagai seorang manusia. Jadi kalau ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan lebih lanjut, tapi kalau kita lihat tubuh kita, ada banyak anggota tubuh kita teman-teman. Ya yang sederhana misalnya yang bisa disebutkan seperti tangan, kemudian ada juga kaki, ada juga mata, ada hidung, ada telinga dan yang lainnya. Jadi semua itu punya fungsinya masing-masing teman-teman. Kita tahu sendiri apa fungsi dari anggota-anggota tubuh yang ada pada kita itu. Jadi meskipun tidak sama, tapi bukan berarti tidak satu begitu. Semua mengerjakan sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam satu tubuh dan saling membutuhkan. Seperti yang sudah dikatakan tadi, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi demikian juga lah dengan jemaat di Roma ketika itu. Demikian juga lah dengan jemaat. Ada banyak orang yang bersekutu dalam jemaat itu, dalam satu jemaat. Tapi mereka tetap satu tubuh di dalam Kristus. Sehingga kita semua dalam jemaat, dalam gereja, dalam komunitas orang Kristen, kita punya peranan masing-masing. Berbeda-beda tapi saling terikat. Tidak bisa kemudian kita menganggap yang satu lebih penting daripada yang lainnya. Semuanya penting dan bekerja untuk satu tubuh itu.
Jadi semuanya saling terhubung sebenarnya satu sama lain sebagai anggota dari satu tubuh di dalam Kristus. Itu yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus. Jadi meskipun ada banyak perbedaan seperti dalam tubuh PNB misalnya, tapi kita tetap satu. Ada banyak peran-peran yang bisa kita kerjakan dalam tubuh Kristus itu. Nah, kemudian dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, Paulus menekankan di sini. Jadi sebenarnya kita semua itu punya karunia yang berbeda-beda, punya talenta yang berbeda-beda. Tapi semua itu bisa kita gunakan untuk melayani Tuhan. Itu yang ingin ditekankan oleh Paulus dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Jadi Paulus menekankan bahwa masing-masing anggota itu punya karunia yang berbeda-beda, sesuai dengan apa yang dianugerahkan Tuhan kepada subjek-subjek dalam komunitas atau persekutuan itu. Jadi disebutkan oleh Paulus misalnya, contohnya ya, dalam ayat yang ke-6 sampai ke-8 ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 poin. Jadi yang pertama, karunia untuk bernubuat atau mengabarkan firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah karunia untuk melayani atau menolong orang lain dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah karunia untuk mengajar. Jadi sebenarnya pengajaran itu juga penting. Kemudian yang keempat adalah karunia untuk menasehati, memberikan nasihat, memberikan dorongan, memberikan semangat. Dan yang kelima, membagi-bagikan sesuatu, memberi kepada orang lain. Dan ada juga yang memberi pimpinan atau sebagai pemimpin di poin yang ke-6. Dan poin yang ke-7, ada yang berkarunia untuk menunjukkan kemurahan atau menunjukkan belas kasihan. Jadi ada 7 poin tadi yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam hal ini. Jadi masing-masing itu sebenarnya punya karunia pelayanan yang berbeda-beda. Dan itulah yang harus dipakai untuk melayani Tuhan. Begitu teman-teman. Jadi semua yang disebutkan oleh Paulus tadi, yang 7 poin itu, dalam hal ini mengkategorikan setiap karunia, talenta dan bakat yang ada dalam diri manusia itu. Artinya dikelompokkan dia gitu. Dan di zaman sekarang, kalau itu dijabarkan dalam hal pekerjaan misalnya, akan bisa sangat banyak. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa manusia tidak punya karunia sama sekali. Kita kalau berkata demikian, membohongi diri kita. Kalau kita menganggap bahwa kita tidak punya karunia, tidak punya talenta, itu sama sekali membohongi diri kita dan membohongi karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya semua pasti ada talenta yang kita miliki jika dihubungkan dengan kelompok-kelompok atau kategori-kategori yang sudah disebutkan oleh Paulus tadi. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa diri kita tidak punya karunia, diri kita tidak berguna atau useless, kita tidak bisa dipakai untuk melayani. Tidak ada alasan sebenarnya untuk mengatakan demikian. Karena yang namanya karunia itu seperti yang sudah disebutkan tadi, ada banyak. Semisal menolong orang lain, sesederhana menolong orang lain pun, itu sebenarnya karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi Paulus lagi menekankan dalam hal ini. Karunia-karunia atau talenta yang sudah diterima dari Tuhan itu, yang kita miliki itu, semuanya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Tidak bisa main-main begitu. Jadi seperti yang sudah dikatakan tadi, mempersembahkan diri kita begitu. Ketika kita sudah mempersembahkan diri kita, maka kita harus melakukan karunia-karunia dan talenta yang ada pada kita itu dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Itu yang mau dimaksudkan di sini. Kalau dipahami sungguh-sungguh, mungkin kita berpikir apa yang dimaksudkan dengan sungguh-sungguh begitu. Sungguh-sungguh bisa diartikan sebagai mengerjakannya dengan serius. Mengerjakan pelayanan kita itu dengan serius. Dengan rajin, dengan ikhlas. Melakukannya dengan sukacita. Jadi tidak ada sungut-sungut. Baru tanpa pamrih begitu. Melakukannya bukan untuk
mendapatkan sesuatu, mendapatkan materi atau mendapatkan kehormatan. Jadi ketika kita melakukan pelayanan, karunia dan talenta yang ada pada kita itu bukan demi sesuatu yang ingin kita cari begitu. Tapi memang dilakukan karena Tuhan memang sudah sangat baik dalam hidup kita, sehingga demikianlah caranya kita untuk melayani Dia, mengucap syukur kepada Tuhan. Begitu teman-teman. Jadi kembali kepada tema yang sudah disampaikan oleh pengurus PNB kepada kita pada malam hari ini, bersatu, bangkit, dan tumbuh. Belajar dari apa yang disampaikan oleh Paulus tadi teman-teman, kita PNB HKI didorong sesuai dengan tema kita ini untuk bersatu, bangkit, dan tumbuh. Jadi kalau kita sadari, kalau kita renung-renungkan dalam hidup kita pasti punya talenta. Masing-masing dari kita punya talenta, punya karunia, dan yang lainnya yang dikaruniakan atau yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita ingat bahwa apa yang ada pada kita itu adalah berasal dari Tuhan kita. Olehnya, mari kita gunakan apa yang ada pada kita itu untuk melayani Tuhan. Jadi berilah dirimu, berilah hidupmu kepada Tuhan begitu. Persembahkanlah kehidupanmu kepadanya sebagai persembahan yang hidup yang dikatakan tadi. Jadi talenta yang ada pada kita itu walaupun berbeda-beda tapi disatukan. Dalam hal ini khususnya di dalam tubuh PNB HKI atau Persatuan Naposo Bulung HKI. Nah, ketika kita bersatu, lalu kemudian kita akan bisa bangkit, begitu teman-teman. Jadi artinya sesuatu yang terjadi secara semakin terikat dia, lalu semakin menimbulkan efek yang berikutnya begitu. Jadi ketika kita bersatu, kita bisa bangkit. Tentu dengan menggunakan semua talenta yang ada pada kita. Dan bangkit dalam hal ini pasti dia bangkit ke arah yang lebih baik. Dan akhirnya kita akan bisa tumbuh bersama-sama. Teman-teman sekalian, saya selalu rindu agar PNB HKI kita ini bisa maju. Beberapa rekan-rekan dari pengurus PNB, saya sering berdiskusi bagaimana caranya agar PNB itu bisa maju. Karena kalau kita sadari teman-teman, mari kita renungkan dulu. Masa depan gereja, masa depan bangsa ini ada di tangan pemuda. Begitu. Jadi PNBHK ini sebenarnya dapat kita gunakan sebagai wadah bagi kita bagaimana kita mempersiapkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu teman-teman. Sesederhana mungkin bagaimana kita mengupgrade kualitas keimanan kita, pengetahuan kita, melalui komunitas-komunitas PA misalnya, komunitas studi atau yang lainnya, sesuai dengan talenta yang ada pada kita begitu. Nah, sangat bisa kita lihat kalau ada gereja yang tidak ada pemudanya teman-teman, kita perhatikan dulu misalnya, akan terasa kurang hidup dan kurang berwarna kalau gereja itu tidak ada pemudanya. Karena memang PNB lah yang memberikan warna dan semangat di dalam gereja itu sendiri, teman-teman sekalian. Jadi saya melihat ada semacam kecenderungan pemuda-pemuda atau PNB-PNB kita tidak mau aktif di dalam PNB atau di dalam persekutuan pemuda di dalam gereja kita. Hal ini menjadi kritik bagi gereja, menjadi kritik bagi kita. Bagaimana kita meningkatkan semangat dari kaum muda agar mau aktif dalam persekutuan dan aktif di dalam gereja, aktif dalam melayani Tuhan. Teman-teman, ini bukan hanya tugas dari pengurus gereja, bukan. Tapi ini tugas kita bersama agar memang generasi muda, generasi HKI, PNB HKI tidak terabaikan dan kemudian menjadi generasi yang hilang. Kemudian saat ini juga kalau kita lihat-lihat teman-teman, ada kecenderungan kita anti dengan perbedaan. Tidak hanya dengan yang ada di luar gereja misalnya, tetapi sesama kita pun kadang sering terjadi yang namanya anti dengan perbedaan itu teman-teman. Padahal sesungguhnya perbedaan itu adalah hal yang lumrah begitu. Jadi
melalui firman Tuhan pada hari ini kita juga diingatkan agar kita seluruh PNB HKI mau menjadi orang-orang yang mau menerima perbedaan terhadap orang lain. Di komunitas kita misalnya, atau di tempat lain. Jadi mari kita buat perbedaan itu untuk memperkaya diri kita, memperkaya komunitas kita. Atau seperti sudah dikatakan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kemudian kita diingatkan juga teman-teman untuk sangat penting setiap PNB, setiap orang-orang muda mengenal diri kita. Kenalilah siapa dirimu, kenali potensi yang ada pada dirimu. Apa yang ada padamu, apa yang kita punya, apa karunia yang ada dalam hidup kita, dalam diri kita. Dan pakailah itu untuk melayani Tuhan. Saya sangat melihat misalnya pemuda-pemuda di zaman sekarang sudah lebih bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi begitu. Dan itu bisa kita pakai untuk melayani Tuhan, untuk mengembangkan pelayanan di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah PNB dan komunitas kita. Jadi kita pakailah potensi yang ada pada kita itu untuk memajukan komunitas kita, teman-teman. Jangan pelit untuk berbagi atau melibatkan diri begitu. Jadi berilah dirimu dipakai dalam komunitas dan dalam PNB, dalam gereja dan yang lainnya. Saya sangat senang malam hari ini ibadah kita diiringi oleh PNB dari HKI Pondok Gede tadi. Mereka sudah menggunakan talenta yang ada pada mereka untuk melayani Tuhan melalui ibadah Jum kita pada malam hari ini. Dan teman-teman yang lain, mari kita menggunakan potensi yang ada pada diri kita untuk melayani Tuhan. Jadi kenali potensi yang ada pada dirimu dan kembangkan itu melalui wadah PNB ini, baru gunakan itu untuk melayani Tuhan. Jadi karunia yang ada pada kita yang sudah Tuhan kasih harus kita pakai, jangan kita pendam sendiri begitu. Nah, yang selanjutnya dan sebagai yang terakhir, refleksi dari renungan kita pada malam hari ini, seperti yang sudah saya sebutkan tadi teman-teman, bahwa di PNB ini kita bisa mengupgrade diri kita dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas kita gitu, yang dapat meningkatkan kemampuan kita. Sehingga kemudian ketika kita memiliki potensi yang baik, artinya kita sudah tahu apa potensi yang ada pada kita. Kita kembangkan, kemudian itu menjadi potensi yang sangat baik, kemudian itu bisa kita gunakan sebagai kontribusi kita untuk memajukan gereja dan bangsa kita. Jadi kalau kita lihat-lihat, kita sebagai pemuda Kristen, kalau kita lihat dari sejarah perjalanan bangsa kita, partisipasi pemuda Kristen dalam bangsa Indonesia sejak lama sudah turut mewarnai perjalanan bangsa kita, teman-teman. Jadi mengingat lahirnya Sumpah Pemuda pada Kongres kedua di Jakarta 28 Oktober tahun 1928, jadi para pemuda itu yang dari berbagai daerah, berbagai golongan berkumpul dan mereka bersatu. Dari perbedaan mereka bersatu menyatakan komitmen mereka sebagai bangsa Indonesia. Secara umum bisa kita tahu ada 3 poin Sumpah Pemuda. Ya kita semua sudah tahu teman-teman. Tapi mereka menyatakan komitmen mereka sebagai bangsa Indonesia dari latar belakang yang berbeda-beda tadi. Jadi komitmen ini menjadi sejarah yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia, teman-teman. Jadi dalam Kongres Pemuda kedua yang juga melahirkan Sumpah Pemuda, pemuda Kristen turut terlibat di sana. Jadi satu yang dapat kita ketahui, yang dapat kita lihat adalah Amir Sarifuddin Harahap dari Jong Batakbon. Nanti bisa teman-teman pelajari sejarahnya. Dia terlibat sebagai bendahara dalam kongres tersebut. Jadi ada ketua, sekretaris, dan bendahara dan yang lainnya begitu teman-teman. Tapi dia terlibat sebagai bendahara di dalam kongres tersebut. Yang sangat saya kagumi adalah bahwa dia adalah seorang yang sangat nasionalis sejati.
dan seorang Kristen yang taat, Kristen sejati, nasionalis sejati dan Kristen sejati. Jadi dia pernah berkata, seorang Kristen yang baik dapatlah juga sekaligus menjadi seorang nasionalis yang baik gitu. Jadi komitmen ini terus dia pegang sehingga dia sangat aktif untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan ada banyak tokoh lainnya teman-teman yang menunjukkan komitmen mereka dalam memajukan bangsa dan negara kita. Bisa kita ceklah nanti di berbagai media-media begitu. Jadi saya merenungkan dalam hal ini bahwa memang penghayatan akan kekristenan itu yang baik, penghayatan yang baik akan kekristenan akan nampak juga dalam sikap kita dalam berbangsa dan bernegara, dalam sikap nasionalisme kita. Jadi saya merenungkan hal ini sebagai sebuah tanggung jawab teman-teman. Memang karena Tuhan sudah sangat baik bagi kita, sudah sangat baik bagi teman-teman sekalian. Sehingga kita juga dengan sendirinya akan menunjukkan kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal memperjuangkan kebaikan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah bangsa, dan di tengah-tengah negara kita. Jadi seperti yang sudah tema sudah disampaikan tadi, untuk bersatu, bangkit, dan tumbuh. Harapan saya itu bisa kita renungkan dalam pribadi setiap kita PNB, sehingga generasi muda HKI ke depan akan semakin aktif di gereja untuk melayani, semakin aktif di bangsa dan negara kita ini untuk menunjukkan kontribusi positif memajukan bangsa dan negara kita teman-teman. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang menginspirasi kehidupan kami untuk kami bersatu, bangkit, dan tumbuh. Tuhan, ajarilah kami setiap generasi muda HKI untuk menghayati firman Tuhan ini dan menghidupinya dalam kehidupan kami sebagai kaum muda. Hamba-Mu ini Tuhan sangat rindu agar orang-orang muda di HKI, generasi muda HKI ini mau melihat talenta yang ada pada diri mereka, mengembangkan talenta itu dan menggunakannya untuk melayani Engkau di dalam komunitas PNB HKI ataupun di dalam gereja-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, mampukan mereka untuk mengenal siapa diri mereka dari latar belakang yang berbeda-beda, dan mampukan mereka untuk mengembangkan itu dan menggunakannya untuk pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin.